Buka dalam Yesaya pasal yang ke-6. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-6. Lihat mulai ayat yang pertama. Yesaya pasal 6, lihat ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, Anda perhatikan, ini reaksi benar dari Nabi Yesaya. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, inilah aku, utuslah aku. Nah lihat saudara, ini nabi besar. Kalau Anda belajar Alkitab, Yesaya tergolong kelompok nabi besar. Pasal pertama sampai pasal 5 sudah bernubuat belum saudara? Sudah. Pasal 6 dia melihat Tuhan. Dan waktu dia melihat Allah, reaksi yang muncul luar biasa. Dia berkata, celaka aku ini najis bibir. Terang Tuhan itu menerangi hidupnya. Terbuka, hidupku ini faktanya seperti ini. Dia jerit kepada Allah. Dan dia bilang, celaka aku ini najis bibir. Nah itu loh saudara yang Tuhan mau. Begitu dia buat pengakuan, malaikat terbang, disentuh dengan bara bibirnya. Dia berkata, dosamu diampuni, dikuduskan lagi bibirmu. Dan dia berkata, utuslah aku Tuhan. Dan dia nubuat lagi, dan puluhan pasal tercipta daripadanya. Anda ngerti Tuhan saudara? Itu loh caranya dia. Nah kalau kita tidak mengerti itu saudara, berat. Anda terima pengajaran, kita sudah pakai benteng. Tapi setiap kali firman disampaikan, mestinya kita berdoa, Tuhan, berbicaralah kepadaku. Buka hatiku betul. Supaya aku mengerti keberadaanku. Orang yang tahu keberadaannya, dia bertobat. Pertobatannya membuat dia menerima anugerah Allah yang lebih besar di dalam hidupnya. Dan itu bukan hanya lewat perkataan, saudara. Kalau Anda hanya terima perkataan keras seperti apapun masih bagus. Sebab kalau tidak bisa diberitahu, Tuhan akhirnya mengizinkan situasi yang mendidik kita. Sampai semua kebanggaan kita runtuh. Dan kita ngaku, Tuhan, ini gombal berjalan sebetulnya. Saya berkata, kesalehanku seperti pakaian kotor. Bagaimana seorang nabi bisa berkata, kesalehanku seperti pakaian kotor, kain kotor, gombal. Saudara. Kalau kita bisa sampai titik, Tuhan, ini gombal sedang berjalan. Bukan orang yang diurapi sedang berjalan. Kalau sampai begitu, saudara, Anda breakthrough sebetulnya. Dan semakin kita mau dibawa Tuhan seperti itu, semakin luar biasa Allah nanti akan pakai dan berikan kepercayaan di dalam kehidupan setiap kita. Amen, saudaraku. Ya saya ngalami itu. Daud ngalami yang sama. Dia berzina dengan Batseba. Nah, orang harus mengerti, begitu dosa menguasai, matamu buta, telingamu tuli, hatimu tebal. Dia bunuh Uzia pakai tangan orang kafir. Dia tidur dengan istrinya, Uzia, sampai hamil. Tetap tidak merasa bersalah. Tuhan kirim Nathan. Ini orang berani konfrontasi dengan raja. Sampaikan teguran, kaget, sadar. Dia bertobat.
Nah, lihat reaksinya. Buka Mazmur 51. Saya ingin tunjukkan bagaimana orang-orang besar di Alkitab secara terbuka mengakui kelemahannya. Tapi kita ini yang belum seberapa sudah merasa hebat, saudara. Ya kan? Yesaya nabi besar berkata, celaka, aku najis bibir. Dia berkata, kesalehanku seperti kain kotor. Dia buka, dia tulis. Apakah tidak mencemarkan nama baiknya sendiri? Dia nggak urusan. Kenyataan yang Tuhan buka, dia akui. Daud ini orang besar di depan Tuhan. Ketika ditegur, Anda lihat pasal 51. Kalimat pertama, untuk pemimpin biduan. Jadi ini pertobatan. Dia ceritakan masal, dinyanyikan di Yerusalem. Kornya mungkin ribuan orang itu nyanyi pertobatannya raja. Bagaimana dia ngaku dosanya di depan rakyatnya. Nah ini orang kayak begini loh saudara, yang Tuhan suka. Bait Allah masuk Yerusalem, nari. Seperti sampai mau telanjang. Mikal, istrinya yang sangat terhormat itu. Dia pandang rendah akan Daud. Dia berkata apa? Tidak pantas raja itu menghinakan dirinya seperti itu. Raja kan mestinya jalannya harus langkah demi langkah, anggun. Dia bilang, demi Tuhan aku mau memperhinakan diriku bahkan lebih lagi. Nah, ini besar di depan Tuhan kayak begini. Besar di depan orang, kita jaga reputasi. Gak enak dong nama kita dihabisin. Ya kan? Kita jaga harga diri kita. Tapi yang besar di depan Tuhan, dia tidak peduli dengan reputasi manusianya. Nah, lihat apa yang Daud katakan. Pasal 51, perhatikan pada ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, dia berkata, Mazmur Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Ini ditulis jelas gamblang, saudara. Dan dia ngakui setelah Daud ini berzinah dengan Batsheba. Ditegur Nabi Nathan, dia ceritakan nabinya siapa, berzinahnya dengan siapa, ngakunya dengan rakyatnya. Senteng gak saudara? Ayo. Tapi ini yang Alkitab Tuhan berkata, a man after my own heart. Ini loh, Daud. Orang mau besar di depan Tuhan, Anda harus punya kejujuran. Seperti orang-orang besar ini di hadapan Allah. Transparan hidupnya, jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa ngerti ini saudara, gampang kok tumbuh itu gampang. Ministry jadi besar, satu malam aja cukup buat Tuhan. Tiba-tiba Anda jalan, orang mati pada bangkit semua. Oh terkenal, dunia akhirat terkenal saudara. Itu akhirat harus melepaskan nyawa-nyawa orang itu. Di dunia Anda terkenal. CNN datang, oh Anda terkenal. Semalam aja, mau terkenal, gampang. Mau punya gereja 2 juta orang, gampang. Kayak Musa, gampang. Semalam aja. Kalau dia mau, bisa. Problemnya apakah itu membangun kita atau mematikan kita. Dan akhirnya menghancurkan yang lain. Nah sekarang lihat orang besar di hadapan Tuhan. Ayat 3 dia berkata apa? Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ayat 5 kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku sendiri apa? Sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayat yang ke-6. Baca sama-sama. 2, 3. Terhadap siapa? Engkau. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam. Dia nggak berkata. Salahnya. Mandi kok di depanku. Bisa kan? Bisa? Bisa. Itu kan mencobai namanya. Dia nggak berkata. Tuhan kami berdua salah. Enggak. Dia tidak salahkan orang lain. Ini yang murni itu begini. Saudara. Kalau Allah membongkar hidup kita. Engkau tidak urusan sama orang lain. Ya tapi karena ini enggak ada.
Dia bilang, terhadap Allah, terhadap engkau. Dia ulang 2 kali. Terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa. Dan aku sadar akan pelanggaranku. Sadar. Makanya Tuhan senang orang ini. Pernah bobrok, tangannya berlumuran darah. Tetap dia berkata, a man after my own heart. Dan Yesus tanpa malu dikatakan, Son of David, anak Daud. Anggap saudara ya. Ini proses yang kita semua harus lewati. Kalau ini jadi hidupmu, engkau aman sebetulnya. Karena Tuhan akan dengan gampang berurusan dengan kita. Tuhan dengan mudah sekali membongkar, meluruskan, membangun kembali kehidupan kita. Orang bisa bertobat, saudara. Itu anugerah. Sekali lagi, dia tidak bisa bangun, dia dasar kepura-puraan. Kalau dia mau lakukan sesuatu, dia bongkar hidup kita. Dibongkarnya hidup kita itu, tujuannya untuk kita dibangun kembali sesuai dengan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita bisa mengerti akan poin ini, saya yakin hidup kita akan tumbuh dengan luar biasa. Nah, sekarang saya mau sampaikan begini. Ketika Allah mulai berbicara, mulai bongkar hidup kita, ternyata banyak orang Kristen yang salah bereaksi. Oke. Misalnya kita seminggu ini dengar soal kepahitan, sakit hati, dan sebagainya. Saya tahu kan saudara saling minta maaf gitu ya. Saya melihat saudara, banyak yang masih belum nangkep apa yang Tuhan mau. Kalau Anda ditemplak misalnya, ya, saya beri contoh begini. Ini yang dibuat Yudas sebetulnya. Misalnya suatu hari, saya masuk ke kantor. Kemudian ada Hasto di situ, misalnya saya bilang, Hasto, tolong ya buatin kopi. Misalnya. Hasto bilang, wah nggak bisa Pak, saya sibuk sekali nih. Ketikan saya banyak. Kalau Bapak mau nanti aja, siang. Waktu saya dengar begitu, kalau saya marah, saya bilang, disuruh buatin kopi aja, bantah, misalnya. Saya sakit hati kan? Saya marah dengan dia. Ini anak, dimintain tolong gitu aja nggak mau, misalnya. Terus Bu itu datang. Khotbah soal sakit hati tersinggung. Lagi sepandang dia bilang, halo! Gitu. Oh ya halo. Ngerti kan? Oh. Terus saya bilang, aduh aku salah nih. Saya bilang, Has, sorry ya. Tadi aku sakit hati sama kamu. Sebab kamu tak suruh buatin kopi, tidak mau. Sorry ya. Iya Pak, gak apa-apa. Selesai gak saudara masalahnya? Hah? Tidak. Bukan itu goalnya Tuhan. Dan sebagian besar orang Kristen nyampainya di situ tok. Lalu pengajaran soal sakit hati, itu gini saudara, itu hanya mencabut apa yang muncul di permukaan. Tapi tidak menjebol sampai ke akarnya. Nanti kalau minggu depan, saya bilang sama Rebka, aku perlu pisang goreng pagi ini. Oh nggak bisa Pak, nggak ada jual pisang di sini. Guardian Angel saya sudah 2 minggu nggak ngasih apa-apa, misalnya, ya toh. Biasanya sih ada pisang Pak, tapi 2 minggu Guardian Angel saya lagi rapat mungkin di mana saya nggak tahu, nggak ngasih saya apa-apa, tidak peduli lagi sama saya marah lagi. Kok gitu aja nggak bisa? Minta dong di dapurnya Getsemani. Saya marah kan? Dengar lagi. Halo, oh ya halo lagi. Ya, sorry ya tadi aku marah sama kamu. Soalnya kamu tak suruh buatin pisang goreng tidak mau. Sorry ya, salah saya. Salaman. Selesai toh? Selesai. Dengan dia selesai, dengan Hasto selesai, dengan Tuhan belum apa-apa, saudara. Anda mau tahu yang benar gini, saudara. Ketika kau dengar kebenaran, jangan cepat bertindak dulu, karena engkau menanggapi permukaannya. Ngerti? Tapi sembahyang Tuhan, ini kebenaran. Aku jujur sakit hati Tuhan. Terus sembahyang, hadapkan hatimu ke Tuhan. Lalu Tuhan ini loh hatiku, aku ini sakit hati ini Tuhan.
sama Hasto, sama Ribka, ini sakit hatiku. Soal kopi, soal pisang goreng, ini sakit hatiku. Kalau engkau menghadapkan hatimu ke situ, firman kebenaran itu akan terus mengoperasi saudara. Sampai ujungnya apa? Tuhan berkata begini, lihat egoisnya hidup. Lihat sombong kamu. Bukan urusan kopi dan pisang goreng, saudara. Tapi akar dari kopi dan pisang goreng itu, ego, kesombongan, kecongkaan di dalam. Lalu ketika dibongkar, itu membuat saya tersungkur. Saya bilang, Tuhan ampuni aku. Aku ini orang egois, kedagingan, sombong di hadapan Tuhan dan manusia. Kalau saya datang ke mereka, saya nggak lagi ngungkit pisang goreng dan kopi. Saya bilang, aku salah dengan Tuhan. Aku egois. Sehingga aku marah dengan kamu. Karena ego dan kesombonganku. Bukan soal karena kamu gak membuatin aku kopi. Karena pisang gorengnya kagak ada. Lalu aku marah. Sorry ya. Itu belum selesai dengan Tuhan. Nyentuh sedikit aja enggak. Saudara ngerti? Itu namanya pertobatan semu, saudara. Kelihatannya bertobat, sebetulnya tidak. Nanti next time, muncul lagi orang lain. Kena lagi karena egonya, kesombongannya belum direndahkan di hadapan Tuhan. Saudara bisa nangkap ini. Nah ini loh saudara yang kita mesti hati-hati. Karena saya dengar kesaksian dari beberapa orang, pemberesan. Terus terusik hati saya. Roh Kudus berkata begini, lihat masih palsu, masih semu. Yang mereka tanggapi cuman luarnya. Tapi dalamnya tidak dan belum diizinkan aku bongkar semuanya. Sebab kalau itu pertobatan murni, itu akan mengubah caramu. Lain kali, Anda minta kopi lagi, Hasto bilang, Pak nggak bisa lagi tuh, ya nggak apa-apa, aku buat sendiri. Tapi tersinggungnya itu sudah nggak ada. Karena yang dibongkar itu akarnya. Anda nangkap ini. Nah, kalau Yudas pertobatannya, ya seperti sebagian besar Anda itu. Menyelesaikan cuman secara datarnya aja. Secara horizontalnya diselesaikan, vertikalnya nggak ada apa-apa. Coba saya buktikan. Lihat sama-sama dalam Matius pasal yang ke-27. Ayat 3, 4, dan 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Kata menyesal, terjemahan hurufiahnya artinya menyesal karena akibatnya. Bukan karena akar perbuatannya. Menyesal karena akibatnya. Oke. Jadi besar kemungkinan Yudas jual Yesus dengan pikiran nanti toh lolos lagi. Aku dapat duitnya, toh diampuni sama dia. Lalu kemudian Yesus lolos lagi. Ternyata dia menyerahkan hidup dan nyawanya. Nyesal dia, saudara. Terus. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan apa? Menggantung diri. Lihat saudara, dia ngerti berdosa, ngerti ada kesalahan tertentu, tapi penyesalannya karena akibat. Dia coba selesaikan dengan cara manusia, dikembalikan uangnya untuk menutupi rasa bersalahnya. Tapi tuduhan setan jalan terus, dia tidak tahan, dia gantung dirinya, dia hukum dirinya sendiri. Dia bilang, aku buat dia mati, aku harus mati. Mati, saudara. Di Kisah Rasul dikatakan sampai perutnya itu terbelah, isi perutnya keluar. Ngeri sekali. Nah, kalau orang Kristen nanggapin firman seperti itu, kemudian hanya di permukaan, itu belum seperti yang Tuhan inginkan sebetulnya, saudara. Ngerti? Penyelesaian yang pertama harus dengan dia. Karena dosamu bukan kepada orang yang pertama. Itu akibat dari akar di dalam kita.
yang mesti diselesaikan harus ke atas, pertobatan dulu. Anda bisa salaman dengan semua orang damai, nyanyi dalam Yesus kita bersaudara, Anda salaman, semua tertawa, manis dan selesai. Tapi ternyata akarnya masih kuat. Dalam waktu hanya 2-3 minggu lagi, meledak lagi muncul hal yang sama terjadi. Lalu kita frustrasi. Kita bilang, masa begini terus hidupku? Dan akhirnya kita dengan gampang bisa murtad. Saudara nangkap ini ya. Nah, banyak orang Kristen tidak bisa mencapai tujuan ini. Nah sekarang lihat contoh berikutnya. Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15. Saya berdoa ini memberikan understanding, pengertian kepada saudara yang lebih sederhana mungkin. Tapi saya berdoa ini menolong saudara. Lukas 15, lihat mulai ayat yang ke-11. Ini contoh yang paling gamblang tentang pertobatan. Lukas 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. 17, perhatikan. Lalu ia, saudara? Menyadari keadaannya. Ini langkah pertama, menyadari keadaannya. Lihat, di sini Tuhan pakai situasi. Orang Kristen diberitahu, diomongin, halus gak bisa, kasar gak bisa, lemah lembut gak bisa, keras gak bisa. Tuhan berkata, baik, aku beri situasi. Dan saya jamin saudara, situasinya bukan Anda akan diberikan BMW atau Rolls Royce. Situasinya pasti bukan Anda akan diberi mertua yang konglomerat, saudara. Akan berakhir di kandang babi. Itu jaminan saya, saudara. Sebab itu tempat yang paling membuat engkau jadi lembut hati karena ampas babi. Bayangin, saudara. Makanan babi pun tidak diberi. Dia jaga babi. Anda tahu kandang babi? Jangan kepingin ke sana kecuali bisnis memang urusan dengan babi, saudara. Anda mau mengalami situasi yang nguji atau itu lebih baik, saudara, daripada situasi kandang babi. Dan saya jamin, Anda tidak mau bertobat, dikejar Tuhan terus, end up-nya di kandang babi. Dari jauh sudah baunya nyengat. Dan kalau tidak sadar, sampai mati di kandang babi, saudara. Tapi orang ini, dia sadar akan keadaannya. Dan jangan dikira ampas apa ini? Ampas yang menjadi makanan babi itu enak, enggak. Itu mengerikan sekali. Itu campurannya kedelai seperti tahu ya. Campurannya ditambah dengan macam-macam. Nah, Anda tahu tahu? Kalau Anda, siapa yang pernah ke Hong Kong? Satu. Tahu, nanya tahu mambu, saudara. Oh, Anda perlu coba. Saya makan sekali hampir muntah, rasanya enak. Tapi kalau makan harus gini. Itu baunya kayak selokan. 3 tahun gak dibuka. Bau sekali. TKW kita kalau bilang itu tahu mambu. Mambu itu bau. Bacin. Jadi kalau makan, gini. Gurih rasanya. Tapi hidung kita gak mau terima. Nah, kalau Anda kumpul gitu, goalnya supaya sadar akan keadaannya. Jadi, setelah sadar, apa yang terjadi? Berikutnya, 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya. Lihat perkataannya.
Bapa, aku berdosa terhadap siapa? Siapa? Surga dan terhadap Bapa. Lihat, pertobatan itu pertama-tama sadar salahnya kepada surga, baru kepada Bapa. Kalau Anda hanya selesaikan jabat tangan, sorry ya, kemarin susuanmu aku injek-injek gitu misalnya gitu. Sorry ya, selesai, oh nggak apa-apa, besok lagi ya, nggak apa-apa. Selesai, itu nggak selesai. Dengan orang selesai, yang engkau mintain maaf, memaafkan, yang memaafkan sudah selesai. Tapi dengan Tuhan belum terjadi apapun sebetulnya. Yang Tuhan inginkan adalah kebenaran itu menerangi hati kita, membongkar kenyataan kita. Lalu kita bilang, Tuhan ini keadaanku, aku salah di hadapan Tuhan. Semua ego, harga diri, kesombongan kita akui di depan Tuhan. Itu pertobatan. Baru setelah selesai dengan yang di atas, engkau selesaikan dengan temanmu, engkau berkata, maafkan aku. Yang keluar bukan lagi kopi dan pisang goreng. Yang keluar engkau buka hatimu ini loh, egoku seperti ini. Apalagi kalau Anda ini begini, saudara. Sorry ya, aku salah dengan kamu. Kemarin aku tidak bantu bersihin WC. Sebab Tuhan sedang berbicara dengan aku. Gombal yang begitu, saudara. Itu malah bukan bertobat, menjelang murtad malah kira-kira. Pakai nama Tuhan lagi. Ya usah minta maaf kalau dari Tuhan lagi bekerja. Engkau tidak salah dengan Tuhan. Ya kan? Kenapa mesti minta maaf? Kalau memang Tuhan lagi bicara sama kamu. Engkau tidak salah di depan Tuhan. Masa kita bilang, Tuhan sorry ya, jangan ngomong, WC urusanku. Mana tuh gitu? Kalau murni Tuhan lagi ngomong dengan saudara, sampai engkau dikuasai oleh roh Tuhan. Lihat akan neraka dan surga di depanmu. Begitu gamblang. Dan engkau hancur hati dalam hadirat dan di dalam tahta di mana ujung jubahnya nyentuh jidat kita. Engkau tidak usah minta maaf kepada orang. Itu bukan dosa. Tapi kita begitu rohani dan begitu malang, saudara. Karena dibodohin oleh hati kita sendiri. Ngerti saudara? Ini tipuan-tipuan hatimu sendiri. Dan ini yang kadang-kadang membuat Tuhan itu ngelus dada berkali-kali mungkin ya saudara. Kok ada ya ciptaan aku modelnya kayak begini. Enggak satu dua, banyak lagi yang begini. Anda tahu panjang sabarnya Tuhan itu kayak apa? Untung bukan kita ya Tuhan saudara ya. Kalau hari ini Anda, sudah kamu jadi Tuhan sehari ya, langsung mati aja saudara. Akan. Tapi dia itu begitu luar biasa. Pertobatan itu karena engkau tahu kau salah dengan dia. Salah. Nathan setelah negur Daud, tidak pernah, sorry ya Daud ya, tadi gua agak emosi. Saya Tuhan yang suruh sih. Jadi sorry aja kita kurang hormat sama raja. Enggak ada. Kalau yang kau kerjakan betul dari Tuhan, kau tidak salah dengan siapapun. Saudara maafkan tadi kalau saya bicaranya keras, menyinggung perasaan Anda, bukan hamba Tuhan. Gitu. Kok dia tahu itu Tuhan yang bicara, tidak perlu minta maaf dengan siapapun. Sebab itu Tuhan yang bicara lewat hidup kita. Ngerti saudara? Jadi jangan gampang-gampang pakai Tuhan bicara dah saudara. Kalau bukan Tuhan yang bicara. Nanti semua perkataanmu kau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan saudara. Ya? Yang kita terlalu gampang pakai Tuhan bicara. Untuk menutupi akan kelemahan kita sebetulnya. Bohongnya. Ngeri sekali. Lihat pertobatan yang murni itu, dia teriaknya, aku berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Untuk apa kita mau selesaikan secara manusia? Kalau akhirnya kita anggap beres, di depan Tuhan belum beres sebetulnya. Yang Tuhan inginkan dari kehidupan setiap kita adalah murni bertobat seperti ini, saudara. Nanti kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Yang membuat satu orang Kristen berbeda dengan yang lain adalah soal kejujurannya di hadapan Allah. Kalau kita mau jujur apa adanya, saudara, luar biasa. Jadi banyak orang Kristen yang bilang, Tuhan, aku serahkan semua. Dan Tuhan paling ngerti itu, yang kau masih pegang itu apa. Dan tanpa tedeng aling-aling, dia mesti minta yang paling kau senangi.
Oke, aku minta yang ini. Kau ngerti aja loh, saudara. Nanti ujungnya apa? Ya maksudku semua itu kan pikiranku, perenunganku, perkataanku, minus yang satu ini. Ujung-ujungnya yang kau berikan cuma 3-4% sebetulnya. Tapi kalau ngomong itu semua. Nah, Anda harus perhatikan. Setiap kali Anda berbicara, Tuhan dengar, orang dengar, siapa lagi? Setan dengar. Dan Alkitab berkata dia itu pendakwa. Kalau ketika Anda ngomong, ditulis. Dihadapkan ke Bapakmu di surga. Tuhan, dia ngomong, semua. Aku minta, engkau minta semua. Bisa apa? Dia adil. Kalau engkau tidak bertobat, pembelaannya nggak bisa jalan. Tidak pernah Yesus bela orang berdosa dan hidup dalam dosanya. Dia bela, nggak ada. Pertobatan kita mendatangkan pembelaannya. Nah kalau kita ngomong begitu gampang, Tuhan aku berikan semua yang daripadaku. Dia bilang, baik. Setan berkata, Tuhan dia ngomong semua. Aku akan tunggu sampai semua engkau ambil. Aku pengen lihat. Dia sudah berikan semua, ambil semua Tuhan. Ayo saudara. Engkau menyulitkan Tuhan enggak kalau gitu? Dan Tuhan tahu kalau diambil semua, engkau mati. Enggak tahan. Emosi aja. Harga diri. Kenapa enggak jujur aja? Karena aku enggak bisa Tuhan. Tapi aku mau. Tolong aku. Bukan terus, Tuhan aku enggak bisa. Terus berzina. Aku enggak bisa kok. Kan terang-terangan katanya. Dia itu juga ngawur. Itu penghuni neraka juga sama. Tuhan. Kalau engkau berkata jujur aku tidak bisa, terus teriak, tolong aku Tuhan. Lihat ada seorang bapak yang anaknya kerasuan. Yesus berkata, kamu percaya nggak? Aku percaya. Terus dia teriak, tolonglah hambamu yang tidak percaya ini. Help my unbelief. Ngerti ceritanya itu? Dia teriak, aku percaya, tapi aku tolong Tuhan, aku tidak percaya. Help my unbelief. Sembuh nggak saudara? Sembuh. Jujur sih dia. Nah kalau kita jujur seperti itu, engkau akan mengalami pertolongan Tuhan itu luar biasa. Amen saudara. Dibongkarnya hati kita, membuat kita tahu siapa kita sebenarnya. Waktu kita ngerti siapa kita teriak dengan Tuhan. Ini Tuhan kenyataan hidupku. Aku tidak bisa. Tolong aku Tuhan. Waktu semua terbongkar, brokenness terjadi, kehancuran hati terjadi. Waktu kita hancur hati, kita teriak dengan Tuhan, anugerahnya akan turun. Pada saat anugerahnya turun, dia merdekakan kita. Saya pernah ceritakan, pergumulan saya adalah saya bangun benteng. Dan itu tanpa disadari loh saudara. Karena trauma masa lalu. Nah, saya mau beritahu teman-teman yang punya keluarga yang berantakan dan sebagainya, Anda mesti hati-hati. Dalam dirimu pasti ada titik-titik yang berbahaya sekali. Yang kalau tidak Anda perhatikan, akan menghancurkan engkau satu kali. Dan ketika akhirnya saya dibuka, dikejar terus. Sampai saya bilang, Tuhan, saya jujur, saudara. Apakah pertama kali ketika ibu itu datang begini dengan gampang saya terima enggak? Berat. Sebab saya punya harga diri. Dia belum full time, aku sudah khotbah di mana-mana. Jadi buat daging saya itu sesuatu yang enggak masuk akal. Berat sekali. Tapi kesabaran Tuhan itu baik. Sampai satu kali Tuhan, dalam kesabarannya, dia tangkap saya. Saya ngaku Tuhan. Ini loh Tuhan. Kenyataanku seperti ini. Banyak orang Kristen lagi berobat. Tapi belum bertobat. Saudara. Makanya penyelesaiannya begitu. Dengan orang. Ya karena Tuhan begini dengan saya. Sorry ya saya nggak bisa bantu gini. Karena Tuhan. Itu Anda sedang menipu dirimu sendiri. Dan akhirnya engkau sedang gantung dirimu sendiri di depan Tuhan. Waktu Tuhan buka seperti itu. Saya bilang aku yang salah. Nangis saya di depan Tuhan. Saya bilang Tuhan ampuni aku.
Tapi itu pun saya masih belum bisa cerita detail ke dia loh saudara. Belum. Saya mulai cerita, saya bilang enggak, aku yang salah. Jadi orang kalau bertobat, itu Anda tidak lagi mempermasalahkan apa yang dia lakukan. Enggak lagi saudara. Tiba-tiba engkau sadar apa yang engkau buat terhadap Tuhan, itu bertobat. Kalau baru, sorry ya. Itu ya baik saudara. Jangan cabutlah sorryku, enggak usah saudara. Tapi engkau harus mengerti, engkau baru berobat, belum bertobat sebetulnya. Sebab pertobatan itu urusan hatimu dengan Tuhan. Saya berkata pada saudara, Tuhan mau kita diubah. Sampai seperti Paulus berkata, kami memiliki apa? Pikiran Kristus. Nanti akhirnya sampai ke desire, keinginan kita, pikiran kita seperti keinginannya Tuhan. Tidak berarti kita sama dengan dia, oh tidak. Makin kenal dengan dia, makin paham siapa dia. Makin ngerti apa yang dia sediakan buat kita. Ngerti kalau ini dia mau, ini dia nggak mau. Ngerti juga. Dari baik, acceptable. Lalu apa? Sempurna. Sampai titik itu engkau berkata, semua dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Saya berdoa Anda bisa cerna lagi lah bagian firman ini. Tapi saya berdoa, apa yang tidak terlalu gampang ini, Anda bisa cerna dalam hidupmu. Amen. Haleluya. Bukankah Allah kita itu luar biasa?